Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian sejarah Ustadz Mustafa yang berjudul Sejarah Mbah Kholil Bangkalan Madura. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para kekasih atau para auliyaillah dalam rangka untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya para mursalin, para utusan-utusan Allah, beliau diberikan oleh Allah satu mukjizat yang disesuaikan dengan zaman dan kebutuhannya. Seperti halnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi-nabi yang lain. Begitu juga para auliyaillah, para kekasih Allah, di dalam memperjuangkan agama Allah, maka beliau diberikan oleh Allah satu karomah yang mana itu dalam rangka untuk mempermudah perjuangan beliau di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini akan kita bahas karomah yang dimiliki oleh Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan atau yang dikenal dengan nama Syekhona Khalil. Beliau adalah guru dari para ulama-ulama yang ada di Jawa. Beliau lahir pada tahun 1835 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1252 Hijriah, dan beliau wafat di Bangkalan pada tahun 1925 Masehi. Suatu ketika datanglah seorang yang masih berketurunan Cina dan masih belum memeluk agama Islam. Datanglah orang Cina tersebut bertamu kepada Kiai Khalil Bangkalan dengan satu tujuan dan satu keinginan. Akhirnya di dalam rumah Kiai Khalil Bangkalan, orang tersebut ditanya oleh Kiai Khalil, "Wahai Tuan, siapakah Anda dan ada tujuan apa Anda datang kemari?" Maka orang Cina itu pun menjawab, "Wahai Pak Kiai, saya adalah seorang pedagang. Saya masih berketurunan warga Cina dan saya belum memeluk agama Islam. Namun Pak Kiai, saya mengalami masalah di mana saat ini usaha yang saya lakukan dalam bentuk dagang ini mengalami kerugian atau mengalami kebangkrutan. Maka tujuan saya kemari Pak Kiai ingin mendapatkan ajimat atau mendapatkan amalan dari Pak Kiai." Sembari berpikir, Kiai Khalil pun berangan-angan, ini orang Cina, dan yang kedua belum memeluk agama Islam. Tentu tidak ada amalan yang berbentuk ajaran yang bisa kuberikan.
Sembari berpikir, Kiai Khalil pun akhirnya menemukan cara. Diambillah kotoran ayam yang sudah kering, lalu beliau bungkus dengan daun pisang yang sudah kering. Setelah itu beliau mengatakan kepada orang tersebut, ambillah barang ini dan bungkus dengan kain putih, lalu letakkan di laci tempat kau menyimpan uang. Ringkas cerita, akhirnya orang Cina itu pun pulang dan melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Kiai Khalil Bangkalan. Lambat hari perjalanan dari minggu ke minggu sampai akhirnya berbulan-bulan, apa yang dilakukan oleh orang Cina tersebut berhasil. Tujuannya diberikan keberhasilan. Usahanya semakin hari semakin meningkat dan mendapatkan laba yang luar biasa. Dan pada lewat beberapa tahun, orang Cina itu pun ingat akan jasa dari Kiai Khalil Bangkalan. Maka dengan keluarganya dia berangkat ke pondok Kiai Khalil dengan membawa perbekalan yang banyak berupa makanan dan yang lainnya, bahkan berupa uang yang dengan jumlah yang cukup banyak. Dan beliaunya sampai ke rumah Kiai Khalil dan mengatakan, wahai Pak Kiai, saya adalah orang Cina yang dulu pernah datang kemari. Saya mengucapkan terima kasih Pak Kiai karena usahaku saat ini mengalami kemajuan yang pesat, dan ini semua berkah azimat dari Pak Kiai yang Pak Kiai berikan. Mendengar ucapan dari orang Cina itu, akhirnya Kiai Khalil berpikir dan mengatakan kepada orang Cina tersebut, wahai Tuan, ketahuilah bahwa dulu yang kulakukan itu adalah dalam rangka bercanda. Saya tidak serius kuberikan azimat kepadamu. Ketahuilah, sesungguhnya yang kuberikan kepadamu itu adalah kotoran ayam yang kubungkus dengan daun pisang yang kering. Akhirnya mendengar ucapan dari Kiai Khalil seperti itu, orang Cina pun pulang dan membuktikan apakah benar yang diberikan oleh Kiai Khalil itu adalah berupa kotoran ayam yang dibungkus dengan daun pisang kering. Perjalanan pulang dan akhirnya sampai di rumah, dia membuktikan ternyata apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil itu adalah benar. Yang ada di dalam bungkus itu adalah kotoran ayam. Saat itu pula orang Cina itu pun akhirnya berubah keyakinan bahwa ini bukan dari kehebatan atau karomah dari Kiai Khalil Bangkalan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena keyakinannya orang Cina itu berubah, maka lambat hari, lambat minggu, lambat bulan, orang Cina itu pun akhirnya kembali bangkrut lagi. Usaha yang dirintisnya mengalami kerugian dan mengalami kemiskinan kembali. Oleh karena itu, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa keyakinan itu adalah penting. Sesuatu yang kita lakukan, jika tidak yakin, maka tidak akan bisa membuahkan hasil. Yang kedua, di antara karomah dari Kiai Khalil Bangkalan, satu ketika petani
timun di daerah Bangkalan sering mengeluh karena setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan oleh pencuri. Begitu peristiwa itu terus menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi dan mereka pun melakukan musyawarah. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Kiai Khalil Bangkalan. Sesampainya di rumah Kiai Khalil, sebagaimana biasanya, Kiai tersebut sedang mengajar kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Kitab Jurumiyah, satu kitab tata bahasa Arab di tingkatan awal. Dan mereka pun mengatakan salam kepada Kiai Khalil. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini ucapan dari para petani tersebut dengan nada serentak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Kiai Khalil. Melihat banyaknya petani yang datang, akhirnya Kiai Khalil bertanya, sampean ini ada keperluan apa ya? Benar Pak Kiai, saat ini saya sedang ada keperluan, di mana akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Pak Kiai untuk memberikan penangkalnya kepada kami. Ini ucap dari para petani tersebut. Dengan nada memohon dan penuh harap kepada Kiai Khalil agar Kiai Khalil memberikan satu malam atau azimat kepada mereka. Ketika itu kitab yang dikaji oleh Kiai Khalil kebetulan sampai pada kalimat koma zaitun, yang artinya Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Kiai Khalil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma zaitun. Karena pengajian ini sampai pada lafaz koma zaitun, ya, koma zaitun, ini saja yang sampean pakai sebagai penangkal. Ini ucapan Kiai Khalil dan didengarkan oleh para petani yang hadir pada saat itu. Sudah Pak Kiai, ujar petani dengan nada ragu dan tanya, apakah hanya itu saja Pak Kiai? Ya, itu saja, jawab Kiai Khalil menegaskan. Mereka pun akhirnya puas mendapatkan penangkal dari Kiai Khalil. Para petani itu pun akhirnya pulang ke rumah masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal yang diberikan oleh Kiai Khalil. Keesokan harinya, seperti biasanya, petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Setelah malam harinya mengamalkan, mewiridkan amalan yang diberikan oleh Kiai Khalil dengan ucapan koma zaitun, koma zaitun. Betapa terkejutnya mereka saat melihat pemandangan di hadapannya. Di sawah-sawah itu, sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak payah lagi semua maling timun yang selama ini merajalela mereka ketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia untuk membuat para maling itu bisa duduk. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton oleh orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka para petani memutuskan dan mengutus perwakilan untuk sowan ke Kiai Khalil lagi. Tiba di kediaman Kiai Khalil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat itu disentuhkan ke badan maling yang sial yang tertangkap itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala. Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji
tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk bagi para pencuri. Maka sejak saat itu petani timun di Kabupaten Bangkalan menjadi makmur dan aman. Dan sebagai rasa terima kasih kepada Kiai Kholil Bangkalan, mereka menyerahkan hasil panen timunnya ke pondok pesantren dengan jumlah yang banyak. Kemudian termasuk dari karomah yang dimiliki oleh Kiai Kholil Bangkalan. Satu ketika kejadian ini di pada musim haji, yang mana pada saat itu para jamaah haji dari Indonesia masih menggunakan kapal laut, sehingga kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Makkatul Mukarramah. Semua penumpang calon jamaah haji naik kapal dan bersiap-siap untuk berangkat. Tiba-tiba ada salah satu rombongan wanita yang berbicara kepada suaminya, yang mana saat itu wanita tersebut sedang hamil muda. Maka dia berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur. Saya ingin sekali memakan anggur." Ucap dari istri dengan nada meminta dan memelas. Maka mendengar ucapan dari istrinya, suami tersebut itu pun mengatakan, "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur." Ini jawab dari suami. Akhirnya suami tersebut mencari anggur di sekitar wilayah pelabuhan. Namun apa yang dicari tidak mendapatkan hasil. Akhirnya suami tersebut mencoba masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya dia pun juga mendapatkan anggur yang diinginkan oleh istrinya. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia pun segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai di pelabuhan, kapal yang akan ditumpanginya menuju ke Makkatul Mukarramah semakin lama semakin menjauh, semakin lama semakin tidak kelihatan. Dia baru sadar kalau dirinya tertinggal oleh kapal. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung, tidak tahu apa yang mesti harus diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya, yang mana laki-laki tersebut tidak diketahui dari mana asalnya. Laki-laki tersebut akhirnya memberikan saran, nasihat kepada orang tersebut. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Kiai Kholil Bangkalan, utarakan musibah apa yang saat ini sedang menimpa dirimu." Akhirnya Kiai Kholil pikirnya siapa? "Datanglah kamu kepada Kiai Kholil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu," ucapnya dengan tenang. Kiai Haji Kholil pikirnya siapa dia, kenapa harus ke sana? Dia berpikir seperti itu. Bisakah dia menolong saya yang saat ini ketinggalan dari kapal? Orang itu pun bertanya seperti itu. Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, segeralah dia ke Kiai Kholil Bangkalan minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang dialaminya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, apa yang menjadi keinginan kita, mudah-mudahan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kisah Kiai Khalil Bangkalan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.